kadang-kadang tuh gue ngelihat ada pengajar atau ada institusi yang bikin bootcamp ngebanding-bandingin satu bootcamp dengan bootcamp lain. Itu case pertama. Gue punya istri, dia pengajar di salah satu sekolah internasional dan kita selalu sepakat bahwa dia nggak boleh ngebandingin sekolah dia dengan sekolah-sekolah yang mungkin lebih murah atau yang belum bisa catch up sama standar internasional. Kenapa? Karena pendidikan tuh bukan buat dibanding-bandingkan. Gue tuh dari dulu sering menjumpai momen-momen di mana gue nyaris putus sekolah karena nggak punya biaya. Karena nggak punya biaya, nyaris putus sekolah. Iya, berkali-kali. Bahkan waktu gue SMP, lulus SMP tuh gue bukan diantar ke SMA buat daftar, tapi diantar ke tempat kursus komputer. Tempat kursus komputer? SMP, 15 tahun. Di Boyolali, biar segera jadi entah admin di toko mana, atau pabrik mana, dan sebagainya. Karena gak punya duit. Ada yang spill nih, katanya kalau jadi tutor tuh di edtech atau di bootcamp gitu tuh, katanya suka ada tekanan supaya lulusin pesertanya. Ada? Boleh gak sih gak pulang kalau ikut LPDP? Nggak boleh. Oh gak boleh? Diburu, beneran. Selamat datang di Merge Room, kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan ini CEO dan co-founder dari MySkill, Angga Fauzan. Halo. Apa kabar bro? Baik bro, apa kabar? Baik-baik juga bro. Selamat ya akhirnya centang biru di Instagram. Yeah. Udah di follow back belum sih sama Murs? Hah? Nggak tahu. Ya? Bukan gue yang megang soal akunnya. Kita di follow back dulu. Ntar saya bilangin. Kalau bisa centang biru sih, bayar berapa sama Mark Zuckerberg? $8 kan? Itu kan per bulan. Itu kan Twitter. Oh, beda platformnya. Twitter mau bayar gak tuh? Kan katanya siapapun sekarang bisa centang biru asal bayar. Kita bakal centang biru tapi kita nggak bayar. Hah? Kita bakal centang biru tapi kita nggak bayar. Di Twitter? Twitter. Gimana caranya? Orang dalam. Oh, lu kenal orang yang lebih tinggi lagi daripada Elon Musk. Elon Musk lebih. Wah, luar biasa ya. Kan dia punya nyokap bokap kan, dia sama nyokap bokapnya takut dia. Masa bener. Lu tahu bokapnya siapa? Nggak tahu juga sih. Nah, cuman gini nih, lu CEO, lu co-founder juga, terus sekarang lu juga aktif di Twitter. Lu tuh apa sih? Kalau bocoran dari Om Bayu katanya lu lebih ke influencer, seleb tweet atau apa jadi sebenarnya lu ini? Bukan apa-apa sih sebenarnya, gue mendefinisikan diri bagian dari MySkill itu aja. Oh gitu. Tapi followers tuh banyak cuy. Ya nggak tahu kenapa mereka nge-follow gue ya. Beli lu ya jangan-jangan. Beli kayaknya. Tadi di Bans itu ada tempat beli followers. Oh gitu. Sama beli centang biru juga $8 per bulan. Oh gitu. Ada. Ya teman rame aja gitu loh. Rame, sepertinya rame. Iya. Aktif berbagi cerita sama aktif di hujat netizen kayaknya. Jadi lu pernah dihujat netizen? Oh pernah. Karena apa? Lupa sih tapi pernah beberapa kali. Mungkin karena lu ini kali kayak siapa? Kayak Eza ya. Iya, kayak Bang Eza, kayak si Eza kan dikit-dikit dirujak tuh, digoreng. Iya, dia memang ini sih minta dirujak sebenarnya dia. Iya. Karena mungkin kita satu kantor dulunya ya. Jadi kayak orang-orang di kantor itu mungkin jadi banyak dirujak. Oh, gitu. Nah, nih ngomong-ngomong kantor nih ya. Gua kan lihat juga lu pernah kerja di ini ya. Ada EduTech juga. Lalu pernah kerja di beberapa startup lah ya. Fintech terakhir. Iya, fintech terakhir. Nah, cuman gini, lu lulus ITB. Langsung masuk ke startup kah atau enggak. Jadi dulu waktu itu pertama kali gue bekerja tuh di salah satu badan pemerintahan. Oh, lu pernah kerja di pemerintahan? Pernah. Tapi memang badan pemerintahan ini memang arah-arahnya buat anak-anak muda gitulah. Banyak kreativitas. Apa nih? Event. Kemenparekraf atau apa? Bekraf dulu. Oh, Bekraf dulu. Sekarang masih ada nggak sih? Sekarang udah gabung sama Kemenparekraf. Gitu. Terus kemudian waktu itu gue di-set untuk leave karena gue pengen fokus ke S2. Jadi gue leave kantor, gue ke Kamu Inggris di Pare, Kediri. Kemudian di situ intensif belajar IELTS 1 bulan untuk dapetin IELTS skor yang gue kejar. Abis itu balik lagi ke startup. Ada kerja. Berapa waktu itu skornya dapetnya? Adalah cukup. Kalau berdasarkan latihan rutin sih 8-9, tapi kalau tes akhirnya sih jelek banget, nggak tahu kenapa. Suka gitu. Jadi gue pede tuh, wah latihan gue 8,5, 8, 9. Tapi pas hasil akhir kenapa kayak gitu? Nggak hoki lah ya. Nggak hoki. Atau enggak tesnya terlalu gampang, latihannya terlalu gampang. Iya, latihan terlalu gampang. Biasa kan gitu, latihan terlalu gampang. Pas lagi tes, aduh kok beda soalnya. Nggak keluar. Nggak keluar. Nggak ada calonnya juga sih. Terus LPDP itu, lu ngambil LPDP abis itu? LPDP. Jadi abis kelar dari Pare, kerja di startup,
kemudian sambil nyiapin LPDP. Kenapa sih lu mau ngambil LPDP? Mimpi dari SMP sebenarnya. Jadi maksudnya dari SMP punya cita-cita buat bisa kuliah ke luar negeri. Cita-cita awalnya ke sana, tapi along the way nemu beberapa alasan-alasan yang sifatnya juga personal dan juga alasan-alasan yang gue pengen bisa belajar lebih banyak, punya skill lebih banyak untuk bisa ngebantu banyak orang. Akhirnya ya udah LPDP sambil di sana pelan-pelan nge-build apa yang gue bangun sekarang. Tapi kan sebenarnya S2 bisa bro di Indonesia kan, nggak perlu ambil LPDP lu keluar kan sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia tuh top universitinya kan itu ya ada 3 tuh biasanya tuh ya, ITB, UI, UGM. Terus kayak guru SMA gue dulu bilang kalau mau lanjut kuliah gitu ya, lanjut belajar, coba cari yang lebih tinggi lagi rankingnya. Terus kayak di Indonesia nggak ada yang peringkat dunianya lebih dari itu. Jadi kayak udah di luar aja gitu kan. Terus dapetin LPDP tuh gimana? Gampang gak sih? Gue sih susah karena gue pernah gagal di seleksi pertama karena waktu itu sebenarnya iseng, kita nggak lengkap berkasnya. Gue ada berkas yang TOEFL waktu itu gue belum capai nilai minimal, tapi gue asal submit ya gagal gitu. Tapi di yang kedua baru berhasil. Emang TOEFL masih berapa? 500? Waktu itu kalau nggak salah 550. 550. IELTS 6,5 minimal. Terus submit. Yang penting gimana sih, kan kalau mungkin ada yang pengen LPDP submit doang aja. Nah, jadi kalau LPDP tuh ada beberapa stage yang dinilai. Yang pertama adalah dari kita mungkin punya pengalaman kuliah dulu ngambil apa aja atau aktivitasnya gimana, dan juga kalau punya pengalaman kerjanya ngapain. Yang kedua adalah alasan kenapa kita milih studi dan kampus tersebut gitu ya. Yang ketiga adalah rencana kita abis lulus kuliah tuh mau ngapain. 3 itu. Nah, 3 itu tadi diberikan dalam beberapa banyak dokumen. Ada yang CV, ada esai, ada dokumen-dokumen lain yang dibutuhin kayak sertifikat dan sebagainya. Banyak dong berarti yang lo harus siapin tuh. Banyak. Lumayan. Waduh. Banyak banget. Terus itu akhirnya lu kepilih gimana? Lo memang kan tadi lu bilang di depan nih lu milihnya di Scotland ya? Iya, di Edinburgh University. Gimana? Edinburgh. Tulisannya pada Edinburgh ya, tapi bacanya Edinburgh kalau buat Scottish ya. Terus gimana lu bisa kepilihnya di situ? Emang lu udah milih atau akhirnya? Emang milih. Jadi ketika kita mau daftar tuh kita diminta untuk milih kampus apa yang mau kita kejar, jurusannya apa, alasannya kenapa gitu kan. Jadi emang kesana, dan karena waktu itu gue kan anak DKV dan memang pengen lanjut di kuliah yang tetap ada kaitan sama desain, tapi ada kaitannya lagi juga sama digital media. Karena waktu itu kan 2017-2018 tuh persiapan, dan media digital lagi booming kan, lagi banyak yang ngomongin UI UX lah, yang ngomongin banyak soal media digital lainnya. Jadi tertarik untuk ngambil desain tapi yang fokusnya ke media digital. Media digital. Berarti udah tuh diterima. Totally memang lu nggak perlu bayar sama sekali. Nggak perlu. Dan LPDP tuh justru bisa dibilang termasuk beasiswa paling royal sedunia. Kayak beasiswa kayak Chevening, Fulbright tuh nggak segede LPDP. Jadi LPDP tuh pasti full dibayarin, nggak boleh kerja karena memang uang biaya kuliahnya memang dinilai cukup. Jadi biar kita fokus buat belajar aja, biar kuliah aja. Sehari-hari uang saku gitu ada? Bulanan. Oh, bulanan. Oh, enak banget ya. Lumayan. Banyak tuh bulanan. Kalau di Edinburgh itu kalau dirupiahin ya 18-20 juta lah di masa itu. Cuma tiap kota beda-beda. Tapi ada kota-kota yang terlalu mepet banget hidupnya kayak London. Jadi buat orang LPDP boleh yang London dinaikin dikit, kasihan. Mereka harus tinggal di pinggir-pinggiran jadinya karena mepet banget. Tapi ada daerah-daerah yang memang royal dan sisa banyak. Nggak bisa di London tengah-tengahnya. Mungkin harus minggir dikit kemana, ke Sussex ya. Jadi biasanya tier 2, tier 3, tier 4 gitu lah. Ibaratnya kalau di Jakarta mungkin Bekasi gitu ya. Iya. Kerja di Kuningan, kuliah di Kuningan, ininya Bekasi gitu kan. Iya sih, bener. Naiknya KRL ya. Iya, KRL jadi pepes biasanya. Cuman lu ini nih, kan ada orang-orang yang bilang ketika ikut LPDP jadinya nyaman di sana, diterima kerja di luar negeri juga, nggak pulang nih. Kok lu pulang? Karena gue punya backstory yang nggak mudah, yang ngebuat gue merasa bahwa gue harus berbuat sesuatu buat orang-orang di Indonesia lah. Oh, luhur sekali. Anjir. Kesannya luhur ya, padahal nggak juga sebenarnya. Jadi maksudnya gue selalu dinasihatin sama ibu gue. Jadi waktu itu ibu gue tuh masih jual gorengan dan dia sekali jadi pembantu. Ibu gue tuh pembantu sama menjual gorengan, dan dia selalu bilang sejauh apapun kita kuliah belajar gitu ya, jangan lupa buat pulang buat berbuat sesuatu sama kampung halaman dan sebagainya. Makanya waktu itu gue bikin komunitas juga namanya Bola Lili Bergerak, sampai sekarang masih.
gitu. Jadi ya itu juga yang ngedorong gue mau balik ke Indonesia sih, gue nggak mau nyaman di sana. Tapi sebenarnya boleh nggak sih nggak pulang kalau ikut LPDP? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Diburu beneran. Quote-unquote diburu Beneran, kayak gue punya teman dia nggak pulang gitu ya, diajak meeting sampai pihak LPDP dikasih waktu let's say sebulan, kalau nggak pulang suruh balikin duitnya. Nah kalau akhirnya dia kabur gimana? LPDP kan LPDP kan kerjasama sama Kemenkeu sama KBRI kan, jadi memang dia tahu orang ini di mana gitu kan. Terus kayak katakan kayak oke ini visanya dia visa kemana misalkan. Ya benar ketat. Jadi baru rutinnya kayaknya baru belakangan ini baru lebih gencar ya. Karena gue kenal teman yang ngurusin itu. Dan salah satu teman gue yang lainnya adalah teman yang diburu juga. Jadi gue dapat cerita dari dua sisi. Wah, tuh diburu gitu gimana tuh? Jadi bener-bener lu ngumpet dikejar gitu. Iya di awalnya memang di email diajak meeting gitu. Kalau lu mangkir bisa kirimin surat lewat KBRI kan kerjasama kan masih satu kementerian satu pemerintahan. Iya. Pernah nggak ada kejadian sampai bener ditangkap akhirnya dideportasi? Gue nggak tahu yang sejauh itu, tapi setahu gue banyak yang emang dikontak sih, dan biasanya kan biasanya ngomong sama pihak kampus juga kan, jadi dia bilang ke pihak kampus, bisa dibilang ke pihak kampus, tahu dia tinggal di mana dan sebagainya, bisa gitu juga. Banyak lah metodenya lah. Pemerintah nangkap yang di sini aja gampang, apalagi. Iya juga sih, gampang diciduk kalau di sini. Gampang kan? Iya juga. Berapa lama sih harus ngabdi ke negaranya? 2N+1. N-nya itu adalah lama kita studi. Jadi kalau gue setahun di sana, jadi gue harus 3 tahun di Indonesia. Oh, 3 tahun di Indonesia. 3 tahun. Harus 3 tahun di Indonesia. Tapi maksudnya itu bukan berarti kita nggak boleh keluar untuk kayak misalkan ada acara atau traveling ya boleh. Yang nggak boleh tuh yang stay-nya yang nggak boleh. Stay-nya nggak boleh. Iya, sama 2N+1 tadi. Terus lu tadi pulang ke Indonesia, lu bikin komunitas. Gue bikin komunitas sebelum. Oh sebelum. Tapi memang itu sebagai metode gimana gue menjaga semangat tadi buat berbagi. Tapi berarti lu balik belum kerja kan? Belum dapat kerja lagi nih? Belum dapat kerja lagi. Gue kayaknya semua tempat gue kerja tuh pernah di renting sama e-commerce deh. Soal yang jadi pas tadi udah nggak kerja, abis itu gue dapat kerja lagi, another place yang juga kena renting dulu zaman waktu itu. Oh gitu, mungkin karena ini kali engagementnya tinggi makanya di rent ya. Iya, engagementnya tinggi. Atau gue nya sial gitu, gue selalu masuk ke tempat-tempat yang problematik ya. Oh iya bener, lu kalau nggak mau di renting sama e-commerce, jangan kerja di startup tech kayak begitu. Kondisinya di rentingnya setelah gue cabut. Oh gitu. Rata-rata. Ya, aman dong. Aman. Gitu kan. Iya. Atau jangan-jangan gue yang bawa sial, jadi kalau gue udah cabut kena. Iya bener, bisa juga sih. Bisa juga. Gitu. Iya. Nah terus ini lu kerja di beberapa startup juga akhirnya itu? Ya benar. Oke. Kok langsung dipanggil atau lu apply dulu atau gimana? Enggak, tetap apply, tetap cari kerja. Dia pun lulusan LPDP, lu S2 gitu? Enggak, ngefek lah. Ada teman-temanku juga yang akhirnya nganggur sekian bulan, terus ada juga nyari-nyari kerja dari awal. Jadi sebenarnya untuk ikut LPDP dapat gelar S2 atau S3 itu sebenarnya nggak terlalu efek untuk mendapatkan pekerjaan. Tetap gimana pun tetap skill. Makanya tadi gue bilang bahwa sebaiknya kalau kita mau S2 atau S3 udah ada professional experience sebelumnya, jadi buat jaga-jaga. Kayak gue mau apply kerja nih, gue nggak cuma bawa gue lulusan ITB sama lulusan Edinburgh, tapi gue dulu pernah kerja di A, pernah kerja di B misalkan, sebagai apa, ngapain gitu. Iya. Berarti sebenarnya company nggak terlalu peduli juga ya lu lulusan mana sebenarnya. Pun di MySkill pun kita nggak terlalu peduli sama yang gituan sih. Nggak peduli dia lulusan mana, karena kita pernah hire juga beberapa anak-anak kampus top tapi ya nggak perform juga. Jadi ya udah. Iya. Terus akhirnya kenapa lu bikin ini Edtech MySkill? Si MySkill ya karena ini sih gue tuh dari dulu sering menjumpai momen-momen di mana gue nyaris putus sekolah karena nggak punya biaya. Karena nggak punya biaya, nyaris putus sekolah. Iya berkali-kali. Bahkan waktu gue SMP, lulus SMP tuh gue bukan diantar ke SMA buat daftar, tapi diantar ke tempat kursus komputer. Tempat kursus komputer? SMP, 15 tahun di Boyolali, biar segera jadi entah admin di toko mana, atau pabrik mana dan sebagainya, karena nggak punya duit. Itu tahun berapa? Gue lupa, pokoknya gue umur sekitar ya 15-an tahun, kayaknya 2000 ini ya 7 atau 8 ya. Oh. 2009. Itu tahun-tahun internet baru bisa pakai ADSL tuh. Iya benar. Yang rebutan lab komputer tuh lari-lari gitu kan. Iya. Itu kayak gitu. Jadi karena kayak gitu nyaris berkali-kali putus sekolah sampai akhirnya gue dapat beasiswa, gue dapat pekerjaan, gue bisa
ngulain adik gue, ibu gue yang dulu pembantu dan menjual gorengan nggak harus jadi kayak gitu lagi. Sampai akhirnya gue berpikir gila ya kalau kita bisa bantu satu orang buat dapat pekerjaan dan skill yang sesuai buat dia gitu ya, dia bisa nyelamatin nggak cuma dirinya tapi juga keluarganya. Nah itulah akhirnya gue bangun MySkill. Iya, tapi kan bangun MySkill dengan lu punya ya lu tujuan lu, visi lu mulia lah ya, biar bisa tadi lu bilang satu orang dapat pekerjaan tuh bisa efeknya tuh ke orang-orang Domino effect. Iya, domino efeknya tuh kelihatan banget di keluarganya. Tapi kan balik lagi ya, konsep dan eksekusi itu kan nggak gampang. Benar. Nah itu gimana lu membangunnya? Melatih, belajar. Soalnya gue sempat di Zenius kan. Jadi sedikit banyak gue memahami bagaimana edtech itu berkembang di Indonesia. Terus suka nggak suka sih memang karena kita juga bangun komunitas di Boyolali tadi juga komunitas pendidikan kebetulan. Jadi concern soal pendidikan satu, kemudian bagaimana kita tuh bisa belajar, gimana ngebantuin orang lain bisa dapetin skill, itu yang gue pelajarin pelan-pelan sampai akhirnya ya udah sama teman-teman kita satu mikirin gimana kualitinya, kedua mikirin gimana bisnisnya, ketiga gimana scalingnya gitu. Terus gimana tuh lu berarti kan perlu ngajar orang kan? Lu berarti kan butuh tenaga pengajar dong. Iya, jadi di MySkill itu misalkan for the example kita punya kelas digital marketing tuh. Gue kan pernah beberapa tahun berarti sebagai digital marketer. Gue adalah orang yang ngajar pertama kali. Jadi misalkan satu batch tuh 1 bulan atau 1 bulan setengah gue doang yang ngajar waktu itu selama sekitar 6-7 bulan. Lu buka kelasnya gimana? Lu bukanya di sosmed? Buka di sosmed, di Twitter, di LinkedIn, di IG dan sebagainya. Dan lama-lama makin ramai. Jadi satu, gue sendiri yang ngajar. Kedua, gue gak minta pendapatan satupun. Jadi gue gak ngambil 1% pun dari MySkill selama 6-7 bulan pertama kita. Jadi selalu gue putar. Kita putar buat bikin website, kita putar buat bikin konten, kita putar buat tim dan sebagainya. Jadi selama itu tadi, tim gue pada full time atau beberapa masih freelance. Gue sendiri masih di fintech sebelumnya dan gak dapat gaji sama sekali. Di situ kita coba iterate pelan-pelan. Gitu. Gue baru, ya makanya tadi gue baru mendapatkan apa ya, ibaratnya gaji dari MySkill ya benar-benar pas gue baru full time. Tapi kan gini ya, kan lu tadi bilang lu juga bukan dari keluarga yang berada nih. Bener. Ya. Terus lu juga kerja ya kan. Benar. Tapi lu juga mau meluangkan waktu lu untuk ngajar yang lu nggak dapet duit. Enggak, selama 6 bulan 7 bulan pertama gue nggak dapet sama sekali. Ratusan juta tuh ibaratnya, nggak dapet sama sekali. Iya, tapi kan balik lagi kan, why gitu? Apakah hanya karena tadi alasan lu bilang lu pengen bisa supaya ada tuh orang dapet skill kerjaan? Jujur iya. Gue senang banget dan pernah beberapa kali kayak nangis gitu ketika ada teman-teman yang DM gue kayak, Mas Angga, makasih aku akhirnya dapat kerja. Selama ini aku udah nganggur sekian tahun atau sekian bulan sejak lulus kuliah atau kena pandemi, kena layoff, dapat kerja. Itu senang banget sih. Dan mungkin juga salah satunya sisinya karena gue masih dapat gaji ya dari kantor gue yang sebelumnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi gue ngajar tuh gue lagi di rumah sakit, gue ngajar. Gue kena COVID, gue yang ngajar. Gue lagi misalkan lagi di kereta atau lagi travel antar provinsi, gue ngajar. Jadi senang sih karena memang dari SMA dibiasakan buat ngajar. Gue anak pramuka. Di pramuka itu kita biasa untuk ngajarin kan, kayak misalnya kita jadi pengurus pramuka, ngajarin adik kelasnya gitu buat ya berbagai macam hal tentang pramukaan. Di situ gue merasa gue senang ngajar dari SMA. Terus lu kapan memutuskan kalau MySkill ini adalah sebuah edtech dan lu mau seriusin ini jadi sebuah bisnis? Ketika kita dapat investment dari itu. Oh, dari Koko ya satu itu. Ya, dari salah satu itu. Jadi waktu itu kita nggak nyari, kita dideketin kurang dari seminggu tuh deal. Jadi gini, kalau misalnya lu nggak dapat investment, lu tuh juga mungkin sampai sekarang lu nggak akan make this MySkill as a business kan? Atau? Enggak, kita waktu itu udah PT. Oh, udah PT. Udah PT. Kita resmi dan PT-nya tuh atas nama penyelenggaraan pelatihan, pendidikan dan sebagainya. Jadi sertifikat yang kita keluarin bukan sertifikat aplek-aplek atas komunitas yang nggak jelas background-nya misalkan gitu. Tapi emang PT resmi gitu dan kalau mungkin gue sekarang masih kerja di tempat lain ya kayak gitu, jadi project malam atau project weekend paling. Dia mencoba nggak nyampurin dunia kerja real full time gue dengan si MySkill. Karena gue tadi punya tim kan, dia handle. Iya. Cuman gini, lu bikin edtech kan banyak kan ya. Apa yang membedakan MySkill dengan edtech yang lain? Banyak yang nanya kayak, banyak bootcamp nih sekarang gitu kan. Apa? Bootcamp, gitu, kita nge-defend MySkill tuh bukan bootcamp company. We are not a bootcamp company. Bootcamp itu sebagai community activation lah atau community engagement. Karena kita punya banyak fitur-fitur atau produk lain yang kita rasa jauh lebih scalable dan ternyata lebih scalable dan lebih mature juga. Ya udah kita fokus ke sana.
Jadi kalau misalkan banyak orang bilang kayak oh MySkill rame nih kelasnya, sebulan bisa ribuan banget orang yang ikut di berbagai macam topik, ya itu salah satu gambaran kecil dari MySkill aja sih. Tuh, karena gue gak bisa jelasin detail, tapi intinya kita bootcamp company. Karena menurut gue bootcamp itu bagus, tapi in terms of business barrier to entry-nya rendah. E-commerce-nya besok bisa bikin bootcamp ngeranting startup. Iya juga sih, gue bikin bootcamp ini kelas podcast juga bisa kan? Iya, barrier to entry-nya terlalu rendah sebagai bisnis yang pengen gede. Kayak kita misalkan waktu itu gue ngeliat Udemy nih gitu kan, Udemy quarter 1 2022 pendapatannya sekian ratus miliar US dollar. Lu butuh berapa juta kali Kage Bunshin no Jutsu untuk bikin pendapatan sebanyak itu dengan bootcamp gitu loh. Iya. Butuh banyak orang, butuh banyak pengajar, butuh banyak operation dan sebagainya. Resource-nya banyak banget itu kan. Nggak scalable. Iya. Nah berarti tapi tetap aja ya menurut gue ini sebenarnya kan boleh dibilang karena lu ada apa ya? Ada concern lah ya. Ada kegelisahan, lu bikin awal-awalnya memang cuma pengen bantu orang doang. Terus rame. Jadi sebenarnya kekuatan MySkill ini bukan karena as a company lu jualan bootcamp, tapi apa nih? Lebih pergerakan. Gue merasa MySkill adalah pergerakan. Makanya gue tadi bilang kan MySkill kita nggak mau mengalahkan siapapun, kita nggak mau mendominasi atau apa namanya membuat bisnis lain jadi tutup, jadi kalah dan sebagainya. Enggak, kita memang mau bergerak aja gitu. Kita nggak mau ngebanding-bandingin juga dari kita sama yang lain. Tapi kan bisa juga ada chance bootcamp lain atau edtech lain kan pengen ngejatuhin MySkill tuh kayak oh itu sering terjadi. Sering terjadi. Emang diapain? Macam-macam. Ada banyak metode, gue nggak bisa cerita, tapi beberapa kali kita ada hal yang kita ngerasa oh si ini gini, kok si itu gitu ke kita gitu kan. Oh jahat, julid gitu. Nggak cuma julid mah enak lah, julid mah cuma di grup WA. Oh julid di grup WA yang nggak, masa kalau cuma julid mah di grup WA ini nggak sekedar itu maksudnya. Oh bener-bener ini ada act-nya. Ada act-nya. Beberapa kali ada, tapi ya kita dari awal selalu merasa bahwa ini tuh pergerakan, ini tuh niat baik. Mungkin juga kita masih ada banyak kurang baiknya, tapi at least kita dasari dari niat baik, ya udah fokus ke sana aja sih. Pantesan lu juga di Twitter sama di Instagram lu suka banyak ini ya, lu ngonten, lu aktif lah intinya, lu aktif di sosmed ya, lu juga salah satu cara lu untuk engage dengan ini kan orang-orang yang memang ya tadi lu bilang ya MySkill is not bootcamp tapi sebuah pergerakan. Wah gila, lu bisa bikin ini revolusi lu sebenarnya lu kalau kayak gitu. Enggak lah, bareng-bareng lah, nggak bisa sendiri lah. Makanya sama Om Wahyu sama e-commerce juga, mari kita sama-sama. Oh iya nih Om Wahyu nih, gue sebenarnya ini dapat bocoran-bocoran juga dari Om Wahyu nih. Tapi terserah ya lu kalau mau tayang enggak nanti bisa di-cut ya. Cuman gini, katanya lu sebenarnya juga enggak terlalu suka dengan bootcamp yang ada di Indonesia. Sebenarnya gini sih, bahasa suka enggak suka atau mungkin agak kontroversial ya, tapi lebih tepat ke gimana kadang-kadang tuh gue ngelihat ada pengajar atau ada institusi yang bikin bootcamp ngebanding-bandingin satu bootcamp dengan bootcamp lain. Itu case pertama. Gue punya istri, dia pengajar di salah satu sekolah internasional, dan kita selalu sepakat bahwa dia nggak boleh ngebandingin sekolah dia dengan sekolah-sekolah yang mungkin lebih murah atau yang belum bisa catch up sama standar internasional. Kenapa? Karena pendidikan tuh bukan buat dibanding-bandingkan. Sama juga dengan bootcamp. Gue bikin bootcamp, lu bikin bootcamp, siapapun misalkan bikin bootcamp misalkan, ya udah sama-sama anggap aja gerakan kebaikan, gak usah kayak kok sih itu harganya cuma 15.000 murah kan ya, kita loh harganya sekian juta misalkan, nggak bisa kayak gitu. Itu satu, dan itu sering terjadi gue lihat. Kedua, seringkali janji-janji yang ditawarkan, janji apa nih? Macam-macam, jadinya bias gitu loh. Kasian karena contoh janji yang sering ditawarkan. Contoh janji yang ditawarkan apa ya? Ada beberapa lah. Dapat kerja pasti jamin. Itu yang sering gue dengar tuh. Mungkin itu yang selain lo denger ya. Tapi beberapa yang cerita sama gue itu lebih ke ada janji-janji tertentu yang ketika dijalankan tidak sesuai ekspektasi gitu. Dan maksudnya demi nge-track orang, seolah-olah kadang-kadang memanfaatkan mereka yang lagi beneran butuh kerja. Sampai mereka harus kayak mungkin ada yang sampai ngutang kemanapun ya, nggak harus. Kalau beda sama mungkin sistem cicilan kan beda, tapi ini beneran sampai ada yang sampai harus ngutang dan sebagainya. Menurut gue kasihan sih. Gue sama Om Wahyu berpikir tuh kasihan sih, kayak lo orang butuh kerja, butuh nyari duit gitu, terus digunakan berbagai macam komunikasi gitu, kasihan sih. Itu dua. Ya ada beberapa lah pokoknya. Jadi
Itu yang kita pikirkan soal itu. Iya. Tapi gini, gue lihat kan pertanyaan gue balik lagi nih, bootcamp ini memang seberapa besar sih bisa menjamin orang tuh ketika abis ikut bootcamp dapat pekerjaan? Lu kuliah di ITB, UI, UGM, Undip, UTS, UNAIR dan sebagainya juga nggak ngejamin dapat kerja. Mereka kuliah 4 tahun bro, dirancang sama banyak profesor sama dokter sama praktisi juga, nggak menjamin gitu loh. Sama juga di tempat-tempatnya mungkin juga nggak menjamin. Jadi agak susah sih kalau dibilang efeknya langsung ke sana gitu kan. Karena bisa jadi orang dapat bekerja bukan simply gara-gara pernah ikut bootcampnya, tapi mungkin dia emang punya dorongan pribadi atau punya support sistem lain gitu kan. Terus satu kedua menurut gue bootcamp tuh lebih ke ekstrakurikuler sih. Kayak lu kuliah nih ikut UKM gitu. UKM ya udah santai aja, jadi nggak usah ngebanding-bandingin sama UKM lain. Gak usah merasa UKM kita paling hebat misalnya atau paling gimana gitu. Biasa aja. Iya. Berarti gini, secara kalau misalnya gini, let's say lah ya, kuliah lulus, apakah memang ilmunya nggak cukup buat orang itu langsung siap kerja? Apakah harus ikut bootcamp lagi? Enggak, menurut gue bootcamp itu bukan kewajiban. Karena zaman kita dulu kita nggak pernah ikut bootcamp juga kerja aja gitu. Iya benar. Dan gue dulu sebagai anak di kafe pindah ke marketing, gue pertama kali jadi brand strategist itu juga bukan lewat bootcamp. Gue ikut banyak course gratisnya dari Google, dari Facebook gitu-gitu. Itu ada ratusan tuh course gratis. Jadi sebenarnya metodenya banyak. Jangan sampai kira-kira kena bandwagon effect gitu. Oh si A pada ikut ini, bisa jadi ada banyak cara lainnya. Dan buat teman-teman yang nggak mampu, ya udah bisa pakai cara-cara yang gitu juga sebenarnya. Nggak melulu harus memaksakan diri gitu. Nah terus gini, berarti demografi dari MySkill sendiri kebanyakan fresh graduate dong kalau kayak gitu? Enggak, kita justru sampai yang 25-35 pun banyak loh. Banyak juga. Karena gini sih, maksudnya orang kan kondisinya macam-macam. Ada yang mungkin dia pengen lagi nyiapin karir, ada yang dia mau pindah karir, atau dia ngerasa mungkin di company sekarang kurang bisa upskill, kurang bisa upgrade skill gitu, kayak mungkin mentok di situ aja, atau dia butuh wawasan baru gitu kan. Jadi banyak juga kok yang udah kerja, misalkan ada nih manajer dari satu fintech A, dia ngajakin semua timnya ikutan MySkill juga ada, banyak. Nah juga ada satu kampus B gitu, dia ngajakin 60 mahasiswanya ikutan bootcamp MySkill juga ada, atau akses e-learningnya MySkill ada. Betulnya MySkill nggak cuma bootcamp ya. Sekali lagi. Nah, terus gini nih, menurut pendapat lu nih ya, lu kan boleh dibilang lu DKV ya kan? Ya DKV. Lu juga S2-nya sebenarnya masih di desain kan. Tapi akhirnya lu buka bisnisnya adalah edtech kan. Nah, ini kan juga banyak kejadian nih orang-orang yang kuliahnya apa, belajarnya apa, kerjanya beda nih. Nah, ini gimana menurut lu? Ini ada masalah kah atau mungkin memang sistem pendidikan kita memang yang nggak bisa menyediakan kalau lu kuliah ini ya memang kerjaannya kurang lebih harus filter di sekitar lulusan dari kuliahnya nih. Gue selalu merasa bahwa manusia di Indonesia, anak muda di Indonesia tuh diminta untuk ngambil keputusan besar dalam hidupnya saat usianya masih labil. Kita ketika milih kuliah, milih jurusan tuh umur berapa sih? 18, 17 gitu kan. Ada orang lain deketin kita aja mungkin kita jadi suka gitu ibaratnya. Jadi masih labil lah dalam memutuskan kuliah dan jurusan, sehingga sangat wajar ketika nanti makin dewasa, udah 20-an dan sebagainya ngerasa, oh gue kayaknya dulu salah ngambil jurusan. Setelah pilih jurusan, oh ternyata gue nggak suka sama ini gitu kan. Karena ilmu-ilmu yang kita dapetin di dunia kuliah atau jurusan-jurusan yang ada di dunia kuliah itu nggak kita dapetin exposure-nya di zaman SMA gitu. Jadi itu yang pertama. Wajar, karena tadi kita ngambil keputusan saat informasi yang udah dapat belum lengkap dan kita juga masih labil. Kedua, simply sebenarnya menurut gue pilihan hidup orang aja sih. Banyak juga yang merasa, oh gue mumpung ada peluang buat kerja di bidang A, ada lowongan, gue apply aja deh, ternyata keterima. Padahal kalau gue masuk kerja di jurusan yang sesuai sama gue juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang ini udah keburu terima nih, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi faktornya ada banyak sih menurut gue. Tapi menurut lu gimana dengan sistem pendidikan di Indonesia? Kalau dari beberapa data yang gue baca ya, yang pertama memang salah satu masalah terbesar di Indonesia itu gap yang besar antara dunia akademik sama dunia industri. Satu. Kedua, Mas Menteri itu pernah bilang bahwa ada sekitar 70% dari alumni universitas itu ngambil pekerjaan di luar jurusannya karena merasa nggak puas, merasa skillnya nggak cukup gitu kan. Jadi sebenarnya ya memang benar ada beberapa kampus atau beberapa jurusan yang nggak bisa catch up dengan kebutuhan industri, tapi nggak semua kayak gitu. Nggak semua kayak gitu. Nggak semua, karena banyak juga yang bisa catch up gitu sama kebutuhan industri. Tapi kayak misalnya gini nih, kan sekarang
posisi kayak pekerjaan di bidang produk lah ya, product manager atau product owner atau apapun itu namanya, produk itu kan. Tapi kan di kuliah sebenarnya juga emang ada di Indonesia? Nggak ada kan? So jadi misalnya lulus pun akhirnya mau ngomong harus belajar sendiri lagi kan? Iya, harus belajar sendiri lagi, harus upgrade lagi skillnya kan jadinya. Karena gini loh, di Indonesia tuh nambah jurusan itu nggak gampang. Nambah kurikulum baru tuh nggak gampang. Sementara pekerjaan bisa tiba-tiba ada satu company, besok kita bikin profesi mic analis misalkan. Nggak mungkin tiba-tiba kampus, kita bikin jurusan mic analis, nggak bisa juga. Berarti bisa dibilang sebenarnya secara sistem pendidikan itu pasti akan selalu ketinggalan. Karena lama. Untuk bisa mereduce ketinggalan tadi, kita nggak bergantung sama kurikulumnya, tapi faktor-faktor di luar kurikulumnya. Misalkan sering ngedatengin alumni kampusnya untuk berbagi ke mahasiswanya gitu kan. Ada juga banyak kampus bikin career center yang bikin pelatihan-pelatihan di bidang-bidang yang emang nggak ada di jurusan kampus kita, tapi kita butuh exposure tentang pekerjaan ini, itu juga bisa. Itu lebih cepat. Misalkan nih ada kampus kerjasama sama MySkill, dia pengen mahasiswanya belajar soal product management misalkan, atau belajar soal digital marketing misalkan, tapi kampus itu nggak ada, tapi mereka sadar banyak mahasiswanya yang juga tertarik di bidang tersebut. Daripada bikin jurusan baru atau kurikulum baru yang mana itu bakal lama, mending gue bikin training aja atau pelatihan aja gitu sama MySkill gitu, itu baik juga. Jadi lebih cepat, lebih tektokannya lebih bagus. Maka butuh inisiatif dari pihak kampusnya, butuh kesadaran juga untuk ngimbangin. Iya, karena itu problemnya adalah banyak orang ketika lulus kuliah tuh ya itu nggak siap kerja. Benar, banyak yang kayak gitu. Nggak tahu mesti ngapain ya karena nggak diajarin. Ini gue selalu bilang nih ya, kalau sistem pendidikan di Indonesia, gue ngomong konteksnya di Indonesia ya, kita tuh terlalu diajarin untuk menghafal doang soalnya. Masa soal esai jawabannya harus plek-plek tipek sama dengan di buku cetak dan di ini apa yang diajarin sama gurunya. Sedangkan esai itu kan sebenarnya menuangkan pemikiran, ide dan gak ada kan? yang salah bener loh. Nggak ada yang salah bener, tapi ini dinilai, lu kasih poin. Iya, lu kurang gini. Kan berarti kan sebenarnya kita kan diajarkan untuk ini kan, ikutin, diarahkan untuk satu arah doang jadi seragam kan. Nah benar akhirnya gitu. Gue ngelihat banyak orang akhirnya tidak punya basic logic thinking. Terus juga critical thinkingnya nggak ada, ya karena itu tadi. Dan susah untuk ngebuat mindset atau skill untuk problem solving. Ini kejadian ketika misalkan MySkill nih bikin ada fitur-fitur e-learning atau bootcamp kita gitu, kemudian ngedorong peserta bikin portofolio, mereka selalu nanya, atau bikin satu project gitu, mereka selalu nanya, ini harusnya gimana, flow-nya gimana, strukturnya harusnya gimana, padahal kadang-kala kita pengen problem solving mah beda-beda sendiri. Iya, biar lu nangkep kan. Nggak harus crazy tiba-tiba. Iya, kadang-kadang soal gini, suka ada orang bikin konten edukasi ya, pengen tuh disuapin. Misalnya tutorial A, 1 begini, 2 begini, 3 begini, pengennya tuh kayak begitu. Dan selalu harus kayak gitu. Makanya kalau misal contoh deh kita gini ya, konsepnya podcast ya. Kita kan sebenarnya ya kita basically kita ngobrol, ya kan. This is conversation kan. Dan sebenarnya kalau menurut gua kita nggak mengajarkan atau kita nggak kasih tahu nomor 1 kalau bikin kayak gini, misalnya kalau mau bikin startup atau ikut LPDP nomor 1 harus begini, 2 begini. Tapi kan sebenarnya yang kita gali adalah experience lu kan, insight dari lu kan. Nanti bagaimana orang nonton atau dengerinnya, nangkepnya gimana, ya udah itu pembelajaran mereka sendiri. Gitu loh. Tapi ya gitu, kalau lihat masyarakat kita tuh masih susah untuk di titik itu. Tapi di satu sisi lain, masyarakat kita ada juga yang kalau nggak dikasih tahu, mereka seenaknya sendiri. Iya. Itu serba salah. Itu juga benar. Jadi abu-abu tuh sebenarnya. Bener. Cuman mungkin kalau untuk masyarakat yang seperti itu mungkin ini kali ya dari itu saya mungkin masih dari golongan yang masih masyarakat bawah gitu kan, ya itu lain cerita lah. Cuma kalau mungkin untuk profesional ya kalau masih harus digituin juga. Makanya sering terjadi. Harus ngikutin gitu, harus runut, harus kayak gini. Kayak misalkan gue ngajarin orang bikin campaign gitu. Ketika gue bilang, gue kalau bikin campaign ABCDE stepnya. Abis itu mereka harus merasa harus ABCDE juga. Padahal nggak bisa. Nggak harus kayak gitu. Bener. Kadang campaign, ya udah kita ngobrol, kita bikin ini, udah beres, jadi gitu kadang. Nggak harus pakai istilah, nggak harus pakai struktur yang baku gitu kan. Iya, ini juga gue sering ketemu kayak gini nih. Jadi kayak misalnya gue kalau ngobrol ya, orang tuh kadang suka ada beberapa yang komplain sama gue. Gue tuh kalau ngobrol terlalu runut. Jadi gue tuh tipenya menjelaskan kalau misalnya ada problem sesuatu tuh, problemnya apa? Mungkin kita coba cari backgroundnya dulu gimana, sampai nanti ke titik dimana solvingnya gimana gitu. Kan kebanyakan orang kalau misalnya lagi diskusi itu ngobrol, pengennya tuh
ini di skip langsung loncat ke sini. Langsung. Jadi kita harus gimana? Cuman kalau menurut gua, kalau lu langsung loncat ke conclusionnya, lu tuh nggak paham kenapa ini terjadi gitu loh. Bener. Itu kejadian. Gue misalkan gue ngajarin orang bikin Facebook Ads gitu. Gue bisa ngajarin orang bikin Facebook Ads misalkan sampai A. Tapi seringkali mereka nggak sabaran. Mas, langsung caranya aja Mas, gimana? Langsung caranya gimana biar cuan? Padahal lu butuh pondasi untuk ngerti sistemnya Facebook Ads tuh gimana, struktur campaign tuh gimana, atau misalkan best practice-nya tuh kayak gimana. Lu nggak bisa tiba-tiba ngeklik A, B, C, D habis itu udah titik. Ntar lu nggak tahu apa-apa. Iya bener. Sering terjadi. Makanya gue kalau misalnya ngajar di podcast ya, gue selalu bilang gue akan taruh how to monetize your podcast itu di paling belakang. Karena kenapa? Kalau gue udah taruh ini di depan, lu pasti ntar yang lain-lainnya lu nggak bakal dengerin. Harus mau matok ke sana. Iya, nggak bakal didengerin. Padahal sebenarnya justru yang lain-lain ini yang justru jadi fondasi lu. Iya. How to startnya, how to optimize-nya, baru how to monetize-nya. Tapi gitu, pengennya how to karena monetize. gini sih, di Indonesia itu ketika di sekolah atau di kuliah sering kan diajarin teori. Karena mungkin sebagian dari mereka bosan digituin. Jadi ketika kita ngejelasin konsep, pesannya itu mah teori doang. Bisa jadi karena gitu juga terdorong gitu. Gue udah bosan lah teori-teori doang kayak zaman sekolah, gue pengennya praktek. Padahal nggak bisa juga di dunia nyata. Iya benar, lu harus paham dulu konteksnya tuh apa. Makanya kan balik lagi ya, kalau lu juga aktif sosmed kan, banyak orang tuh akhirnya miss konteksnya karena nggak paham ini apa. Gue sering dirujak karena gituan tuh. Iya. Suka kayak Eza apalagi banyak banget Eza, kasihan Eza. Iya, sama ya. Sampai jual mobil kemarin dia kan? Iya akhirnya. Apa mobil dia namanya tuh dikasih nama kan mobilnya. Iya, nggak tahu tuh dirujak lagi kayaknya. Iya, kasihan dia tuh harus jual mobil gara-gara dirujak. Peace Eza. Oke, nih gua ada pertanyaan titipan nih. Anjay. Nah, boleh. Pertanyaan titipan nih. Harusnya lu bisa jawab nih. Ada yang spill nih. Katanya kalau jadi tutor tuh di edtech atau di bootcamp gitu tuh, katanya suka ada tekanan supaya lulusin pesertanya. Ada. Ada. Ya kita nggak ada. Minta dilulusin. Teman gitu. Kalau ada kejadian kayak gitu, gimana menurut lu? Lulusin tuh dalam artian gimana, masuk ke kantornya dia? Bukan. Jadi gini loh. Kan misalnya dia ikut bootcamp lu nih. Misalnya dia ikut bootcamp lu di MySkill nih. Tapi mungkin menurut tutor lu atau menurut pengajar lu, dia ini sebenarnya belum lulus nih. Belum nyampe, belum qualified. Harusnya dia nggak dilulusin. Dia nggak dapet sertifikat lah kalau dia udah lulus. Cuman dia minta, dia push, gue mau pokoknya dapetin sertifikatnya. Ada yang kejadian kayak begitu. Gimana menurut lu? Menurut gue sih sebenarnya balik lagi ke tujuan pendidikan sih. Makanya gue bersyukur gue punya istri tuh dia guru. Jadi kita selalu ngomong bahwa tujuan pendidikan itu bukan sekadar nilai atau sertifikasi. Jadi kalau udah kita tujuannya ke sana, tandanya yang kita kejar cuma si titel atau sertifikasinya doang khawatirnya. Jadi ya jangan gitulah gitu. Balik lagi ke fokusnya mau ngapain. Ya itu ngumpulin sertifikat terpajang di LinkedIn. Completion rate atau kalau nggak itu certificate of participation. Kita cetak aja yuk sekarang, kita ada printer nggak? Tapi banyak orang ngejar gituan loh sekarang. Iya, banyak. Itu nggak bisa dipungkirin. Iya. Iya. Sebenarnya nggak salah ketika dia menganggap itu self reward atas upaya dia. Iya. Tapi kalau memaksakan gue dapat sertifikatnya dulu, ilmunya belakangan, itu baru salah. Tapi bro, ini opini pribadi gue ya. Menurut gue certificate of participation itu rada-rada konyol. Karena kenapa? Lu dapat sertifikat karena lu udah bayar aja. Sedangkan biasanya orang dapat sertifikat atau dapat penghargaan atau dapat piagam atau dapat piala itu karena memang they earn something, they win something. Ya kan? Lu dapat Liga Champions ya karena lu menangin Liga Champions. Benar. Lu dapat Liga Champions bukan karena lu ikut serta Liga Champions dari 32 tim yang ikut kan sebenarnya kan. Tapi ya itu akhirnya berkembangnya jadi kayak begitu. Mungkin ada kultur gini, ada beberapa kampus di Indonesia itu yang mensyaratkan mahasiswanya harus punya sekian sertifikat untuk bisa ikut bimbingan skripsi atau ujian skripsi. Ada yang kayak gitu. Mungkin gara-gara hal-hal kayak gitu jadi mereka terdorong, gue harus punya banyak sertifikat. Tapi lupa ketika udah lulus dari kuliah masih menganggap kultur punya sertifikat tadi ke bawah-bawah, kebayang nggak? Lalu gue sendiri nih kalau gue nginterview orang kerja, gue nggak peduli sertifikat tadi. Jangan kan itu ijazah juga nggak peduli. Iya itu kan cuman ya udahlah. Tapi masalah lu bisa nggak mempraktekkan skill-skillnya itu yang lu udah pelajari? Kalau di kita sih kita punya sertifikat khusus buat mereka yang emang ibaratnya kalau di MySkill tuh top 5 tim. Jadi biasanya kalau misalkan di bootcamp nih ada bootcamp A, bootcamp B itu dibagi kelompok-kelompok dan nanti kelompok-kelompok itu bersaing untuk dapat pokoknya best project lah. Dan itu ntar top 5 timnya baru dapat sertifikat yang
apa namanya yang kita akuin lah, maksudnya kayak beda lah ininya dari sekedar ikut serta ya gitu. Iya. Tapi yang keluarin berarti kan lu kan ya, my skill yang keluarin. Tapi my skill tuh ada kerjasama nggak sih sama lembaga pendidikan kayak university gitu? Wah ini kesepil nanti akan ada. Oh akan ada. Oh oke. Lokal dan internasional. Lokal dan internasional. Berarti kayak nanti kayak Coursera gitu ya nanti ya. Coursera kan ada ini kan. Iya kalau Coursera kan sama Google sama kita gitu. Kita ada nanti sama lokal dan international universities. Wah. Gitu. Kalau sekarang sih yang kita keluarin adalah ya karena MySkill memang secara PT itu emang lembaga itu apa namanya pendidikan pelatihan gitu-gitu, jadi ya kita ngerasa ya udah gitu, at least kita ada secara PT-nya lah legalnya. Jadi menurut tuh sekarang nih sebagai lu yang emang ya walaupun lu gak bilang dulu bukan bisnis bootcamp tapi kan basically kan lu ada bootcamp ada. Bootcamp yang ideal tuh sebenarnya gimana sih kalau menurut lu? Menurut gua bisa menjawab tujuan utamanya karena bootcamp itu kan beda-beda ya. Ada orang-orang kayak ada course di luar tuh yang fokus untuk ngebantu mereka yang udah manager atau head biar bisa upskill lagi. Kalau tujuannya ke sana tentu akan beda dengan teman-teman yang tujuannya mau dapat kerja misalkan atau tujuannya sekadar eksplorasi ilmu baru. Jadi menurut gue yang ideal adalah yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orangnya. Ini tuh segmennya tuh buat apa? Itu dulu tujuannya. Yang kedua adalah bisa dari segi kalau di MySkill tuh kita punya 2 metrik kalau di bootcamp, learning experience sama learning output. Nah experience tuh gimana day to day basisnya, kelasnya dan sebagainya. Learning output tuh yaudah lu di awal mau apa bisa nggak dapat ini gitu setelah ikut ini, gitu aja sih, simpel. Balik ke tujuannya. Karena kalau gue bilang bootcamp harus bisa dapat kerja, ada kok bootcamp yang fokusnya buat higher level gitu kan. Ya mereka udah dapat kerja mau mana gitu. Iya. Nah ini last question aja sih. Tadi kan lu sempat juga nyinggung Mas Menteri ya. Menurut lu Mas Menteri sebagai Menteri Pendidikan gimana sekarang untuk pendidikan di Indonesia? Gue nggak bisa bilang banyak karena gue nggak tahu detail-detailnya. Tapi at one point untuk upaya dia mendekatkan dunia industri dengan dunia kerja, dunia industri dengan dunia kampus tuh bagus banget. Bagian itunya ya gue nggak tahu yang bagian lain soalnya. Misalnya kayak program magang merdeka, MySkill ikut tuh magang merdeka. Dan kita berusaha ngedekatin orang-orang mahasiswa tadi buat bisa praktek, bisa latihan kerja dan dibayar. Dulu gue magang 2 kali nggak dibayar. Sekarang anak magang dibayar. Bisa belajar sambil kerja dibayar, enak. Online lagi, bisa dari rumah. Iya. Walaupun ada ini ya yang ini mengeksploitasi anak magang waktu itu ya. Iya, itu beda lagi. Kan gue ngomongin soal upayanya dia yang sekarang. Kalau yang dulu kan nggak digaji tuh, atau telat lo gajinya. Kalau sekarang nggak. Kalau sekarang di awal itu dia sebulan 2 bulan tuh udah mulai dibayar. Gitu. Iya. Ini jawabannya mirip-mirip ya kayak waktu itu ya Dri ya. Untuk yang Mas Menteri ini ya. Ya memang sih. Gue sebenarnya ngeliat struggle-nya Mas Menteri adalah gini loh. Dia kan basically dia kan ini ya praktisi lah. Dia dari orang industri kan, tapi ketemu harus satset gitu. Iya, nggak bisa dia. Makanya kelihatannya kayak lama gitu. Aduh, kacau banget sih. Oke, belum pernah ketemu sih gue. Mungkin abis ini kita ajak ke sini aja, Pak. Wah, boleh juga. Ya, gue sih udah pernah ngobrol sama itu tuh mantan CMO-nya dia tuh. Anjay. Gue pernah juga. Kenal gue. Iya. Piotr Jakubowski. Susah nyebut nama dia. Gue waktu itu ngobrol, nama lu susah banget sih, Bro. Disebut. Iya, gue ketemu dia. Dia bantu-bantu kita juga. Oh gitu, bantu-bantu lu juga? Bantu masih banyak ide. Kita waktu itu ngobrol dan baiklah, orangnya baik banget. Iya. Wow. Ternyata ini ya dari sebuah bisa dibilang kegelisahan concern lu ya yang tadi backstory-nya tuh lu sebenarnya juga awalnya juga nggak narik duit ya kan, lu juga memang pengen nolong orang. Tapi akhirnya berkembang, ya bisa bilang ini sebuah scale up buat lu ya, sampai lu di titik seperti sekarang ini, MySkill bisa segede sekarang ini, ya bisa dibilang ya memang itu progres tuh. Dan semoga sih buat gua ya, kalau ada yang bilang jadinya komersil, tapi biar gimana pun tetap aja segala sesuatu butuh sustainability. Iya, sustain itu ya butuh duit, mau nggak mau kan. Kalau nggak lu gimana mau dapetin resource yang bagus, nggak cuman banyak doang tapi bagus, itu kan yang susah sih. Ya tapi mudah-mudahan MySkill bisa inilah ya, bisa menjawab nih ya, menjawab bareng-bareng lah sama bareng-bareng ya, nggak perlu saingan ya. Nggak perlu, karena pendidikan tuh Ki Hajar Dewantara nggak menciptakan pendidikan tuh buat saingan, bro. Makanya sekarang tuh zaman ada sekolah favorit tuh
gue yakin kayak Dewantara nggak mau kayak gitu. Iya, sekolah favorit kan ya memang karena difavoritkan fasilitasnya Iya bagus. kan, malah jadi ketimpangan kan sebenarnya. Iya, ketimpangan dulu gitu bayarnya mahal banget bro. Iya kan, iya kan, maksudnya ya udah sama-sama aja gitu, nggak usah udah dibanding-banding kayak anjay. Iya, bener. Sama-sama. Iya. Ya udahlah, thank you banget loh buat ngobrol-ngobrol ya bro. Ini keren banget, dia datang juga bela-belain mesen dulu kaosnya e-commerce. Gila. Sampai kita juga ini ya spesial anterin dia pakai yang paling cepet lah biar bisa dia pakai nih di hari Sabtu ini. Ya. Makasih. Iya. Ya, thank you sekali lagi buat Angga Fauzan dari MySkill. Gue seneng banget bisa ngobrol sama lu. Tapi kita kayaknya harus close di sini. Ya, aman. Iya. Karena lu katanya juga ada janji habis ini ya. Iya. Anyway, kita tutup ya untuk Mushroom episode kali ini. Gue Andri dan Angga Fauzan dari MySkill mohon pamit. Kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye. Bye.